Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuddha Garuda saat Garuda membawa para resi Walakilya yang sedang bermeditasi ke pertapaan ayahnya. Garuda berpikir, aku tanpa sadar membuat kesalahan besar. Kuharap aku tidak kehilangan kesempatan untuk membebaskan ibuku. Aku telah mengubah tempat meditasi resi Walakilya. Bagaimana jika mereka marah dan mengutukku? Resi Kasyapa berkata, meski tanpa sadar, tapi kamu telah melakukan kesalahan, dan apapun yang diberikan resi Walakilya sebagai hukuman, kamu harus menerimanya. Garuda berpikir, oh Prabu Sri Wisnu, aku harap kesalahan ini tidak membuat ibuku menjadi pelayan ibu Kadru untuk waktu yang lama. Winata merasakan bahwa Garuda dalam masalah, dan Kadru berkata, apa yang telah terjadi? Apa yang kamu lihat? Sampai di mana Garuda? Winata melihat Kadru dan berpikir, aku tidak akan mentolerir ketidakadilan ini lagi. Kadru berkata, apa yang telah terjadi? Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Katakan padaku apa yang terjadi. Winata berkata, apa yang harus aku katakan? Haruskah aku mengatakan bahwa aku tidak tahu? Apakah dalam upaya membawa Amrita untuk putramu, putraku akan selamat atau tidak? Semua yang telah kamu lakukan untukku sampai saat ini, aku terus mentolerir itu sebagai penebusan kesalahanku. Bahkan ketika kamu telah bermain dengan kehidupan Aruna, aku tidak mengatakan apa-apa kepadamu, tetapi aku menyalahkan keserakahanku sendiri. Tapi aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi pada Garuda. Seburuk apapun yang Garuda harus lalui hingga saat ini, kamulah alasan dibaliknya. Jika kamu adalah alasan dibalik sesuatu yang buruk terjadi kepada anakku, maka ingatlah Kadru bahwa aku tidak akan pernah memaafkanmu. Resi Kasyapa berpikir, resi Walakilya harus dibangunkan dari meditasi mereka atau ketika meditasi mereka selesai, dan ketika mengetahui bahwa tempat meditasi mereka telah diubah, mereka mungkin menganggapnya sebagai penghinaan. Garuda berpikir, oh Prabu Sri Wisnu, tanpa sadar aku telah berdosa. Resi Kasyapa berusaha membangunkan para resi Walakilya dengan doanya. Oh resi Walakilya, aku putra Brahma Kasyapa. Aku memanggil kalian semua, mohon dengarkan aku. Dewi Lasmi berpikir, meskipun resi Walakilya bertubuh kecil, tapi kebijaksanaan mereka tidak ada bandingannya. Oleh karena itu kutukan mereka sangat menakutkan. Resi Walakilya terbangun dari meditasi mereka dan mereka bingung karena tempat mereka telah berubah. Resi Walakilya bangkit dan berkata, Resi Kasyapa, ini adalah pertapaanmu. Bagaimana kami bisa di sini? Bagaimana kami dalam kondisi ini? Resi Kasyapa berkata, oh Resi, sebelum kamu mengatakan sesuatu, aku ingin memberitahu kalian sesuatu. Oh Resi, anakku telah melakukan kesalahan. Dia tanpa sadar membawa kalian ke sini. Walakilya menjadi marah dan berkata, Garuda, kekuatanmu yang tak tertandingi dan perawakanmu yang besar telah menjadi kebanggaanmu. Kami telah memberkatimu dan kamu menggunakan kekuatan ini pada kami. Kamu telah menjadi sombong, Garuda. Kamu telah menjadi sombong. Garuda bersujud pada Resi Walakilya dan Resi Kasyapa berkata, Resi, kesalahan yang dilakukan Garuda ini tidak disengaja. Garuda menangis dan Resi Walakilya melihat air mata Garuda dan mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Garuda berkata, maafkan aku Resi, aku fokus pada makananku dan sisanya pada tujuanku. Ibu Kadru telah mengirimku untuk membawa Amrita. Jika aku memberinya Amrita, maka dia akan membebaskan ibuku dari perbudakan. Aku memiliki permintaan, tolong jangan mengutukku dengan sesuatu yang mungkin menunda kebebasan ibuku. Melihat Garuda bersedih, para resi Walakilya tertawa dan berkata, Garuda, bagaimana kami bisa mengutukmu? Kamu sudah menghukum dirimu sendiri. Kami tidak akan menghukummu tetapi memberkatimu sebagai gantinya. Ibumu dan kamu telah banyak menderita tetapi sekarang tidak lagi. Tujuan yang kamu tetapkan, kamu pasti akan mencapainya. Ini restuku Garuda. Para resi Walakilya kemudian pergi dari sana setelah memberkati Garuda. Garuda berkata, ayah izinkan aku. Resi Kasyapa berkata, lakukan dengan baik Garuda. Garuda mendengar suara gajah dan kura-kura itu lalu pergi menemui mereka.
Sisa Naga berkata, Prabu, Garuda menyelamatkan diri dari kutukan dan juga mendapat berkah dari Resi Walakilya. Dewi Laksmi berkata, dia pasti akan menang sekarang. Sri Wisnu berkata, Garuda telah memenangkan hatimu, Dewi. Tapi jangan lupa bahwa meski Garuda berhasil mendapatkan Amrita, pada akhirnya dia harus menghadapiku. Dewi Laksmi berkata, kamu telah mengatakannya, Prabu, bahwa untuk membuat perkataan para resi menjadi kenyataan, para dewa harus mengubah rencana mereka. Resi Walakilya telah memberkati Garuda juga. Sekarang bahkan jika seorang penyembah dan Tuhannya memiliki konflik, maka Tuhan harus mundur. Sisa Naga berkata, Prabu, bukankah ini suatu kebetulan? Tempat di mana Garuda ingin makan, Resi Walakilya juga bermeditasi di sana. Sri Wisnu berkata, ini bukan hanya kebetulan, tapi bantuan, dukungan Dewi Laksmi untuk Garuda. Dewi Laksmi menaruh tempat itu di pikiran Garuda. Dewi Laksmi berkata, Prabu, jika kamu mendukung Dewa Indra, maka aku harus mendukung Garuda. Garuda sampai di depan dua binatang itu dan membesarkan tubuhnya. Garuda kemudian memakan mereka. Kedua resi itu akhirnya bebas dari kutukan mereka dan Garuda berkata, terimalah salamku, Resi. Resi berkata, terima kasih banyak Garuda, kutukan atas hidup kami telah engkau akhiri. Bantuanmu kepada kami dan untuk membayar kembali itu tidak mungkin, Garuda. Tapi apapun keinginanmu, mintalah, Garuda. Garuda berkata, aku memiliki satu keinginan, Resi, membebaskan ibuku dari ikatan perbudakan. Untuk itu aku harus mendapatkan Amrita untuk Ratu Kadru. Jadi Resi, jika memungkinkan maka berkati aku untuk itu, untuk mengambil Amrita dari para dewa dan membebaskan ibuku. Dalam perjalanan ini aku tidak boleh melakukan kekerasan. Resi berkata, Garuda, berkat yang begitu bermanfaat yang belum pernah aku lihat orang lain memintanya, sehingga hingga saat ini mereka yang tanpa pamrih melayani ibunya tidak akan pernah kejam, bahkan tanpa sadar. Jangan khawatir, Garuda, dalam ujian ini niatmu akan dijaga, keinginanmu dikabulkan. Garuda berkata, terima kasih banyak, Resi. Kedua resi kemudian pergi dari sana. Garuda berkata, Resi telah memberkatiku, jadi itu berarti ada cara untuk menjadi orang benar. Tapi apa itu? Akankah aku dapat menemukan jalan keluarnya? Akankah aku mencapai tujuanku sementara tetap dalam kebenaran? Sisa Naga berkata, Ibu, aku gelisah untuk mencari tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dan mulai khawatir. Aku tahu bahwa Garuda memiliki Winata, ayah Resi Walakilya dan restu resi lainnya. Jadi aku berharap dia pasti akan berhasil. Tapi Prabu Sri Wisnu menjaga Amrita itu, maka aku juga ragu jika Garuda bisa berhasil. Lalu bagaimana dia melakukannya? Dewi Laksmi berkata, aku memiliki pertanyaan yang sama, Sisa Naga. Hubungan Dewa Indra dan Garuda sudah tidak baik. Tidak peduli seberapa murni niat Garuda, mengetahui keinginannya untuk mendapatkan Amrita tersebut, bagaimana reaksi Dewa Indra terhadapnya. Bahkan aku tidak tahu. Sri Wisnu berkata, tapi aku tahu dia pasti tidak akan disambut baik. Setelah mendapatkan Amrita bersama para dewa, Dewa Indra juga tidak takut mati. Mereka yang takut mati untuk menghadapi musuh mereka, mereka bisa melewati batasan apapun. Terutama ketika musuh mereka ada di sini untuk mencuri rahasia kekuatan tertinggi mereka. Sisa Naga berpikir, apa yang akan dilakukan Garuda jika ini terjadi? Untuk Amrita, aku harap para dewa dan Garuda tidak berperang. Di surga, Dewa Indra berkata, selama kita tidak menguasai Swarga Loka pada waktu itu, penduduk bumi banyak menderita. Karena teror para asura, semua dewa tidak dapat memenuhi tugas dengan baik. Ini telah meninggalkan banyak tugas yang tertunda. Kita tidak hanya perlu memperbaiki kerugian di masa lalu, tetapi juga harus memastikan bahwa krisis alam semesta seperti itu dan tidak boleh jatuh lagi. Para asura saat ini sedang bersembunyi. Dewa Surya berkata, tapi mereka belum menerima kekalahan mereka. Mereka menunggu kita tenggelam dalam kehidupan kita sehari-hari dan kehilangan kewaspadaan kita, sehingga mereka bisa menyerang kita. Dewa Sani berkata, ini seharusnya tidak terjadi lagi. Jika kecerobohan dan kesalahan kita membiarkan Amrita itu sampai ke tangan orang yang tidak layak, maka setelah sekian banyak perjuangan, keseimbangan yang telah kita ciptakan di alam semesta akan terganggu.
Dewa Surya berkata, Dewa Sani, harap awasi kami seperti biasa, hingga kita tidak pernah terlalu bersemangat dan kehilangan kewaspadaan. Saat itu Garuda terbang dengan cepat ke surga dan para dewa merasakan kegelisahan. Dewi Saci muncul dan berkata, Prabu, aku merasa sangat gelisah, sesuatu yang buruk akan terjadi. Dewa Indra mencari tahu apa yang terjadi dan dia melihat Garuda terbang dengan cepat ke surga. Dewa Indra berkata, kecepatan kedatangan Garuda bukan tanpa alasan. Dewa Surya berkata, aku juga merasakan hal yang sama, Dewa Indra, bahwa dia ada di sini untuk mengambil Amrita itu. Dewa Sani menggunakan penglihatannya dan dia mengetahui alasan Garuda datang ke surga.